Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Wahyuni, NIM 2020-41081 dari jurusan Ekonomi Syariah Unit 1. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang modal kerja dalam keuangan syariah. Yang pertama, pengertian modal kerja. Modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Dan yang kedua, konsep modal kerja. Konsep modal kerja terbagi menjadi 3 konsep. Yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, yang ketiga konsep fungsional. Selanjutnya jenis modal kerja. Modal kerja digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama modal kerja permanen dan yang kedua modal kerja variabel. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Modal kerja ini terdiri dari 2 modal, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terdiri dari 3 modal, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi modal kerja. Modal perusahaan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, volume penjualan perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Yang kedua, faktor musim dan siklus fluktuasi. Dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Dan yang ketiga, perubahan dalam teknologi. Jika terjadi pengembangan teknologi, maka akan berhubungan dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan modal kerja. Dan yang keempat, kebijakan perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Dan selanjutnya, komponen modal kerja. Komponen modal kerja mencakup aktiva lancar dan utang lancar. Yang pertama, aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumir dalam periode berikutnya. Paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Yang termaksud aktiva lancar adalah kas, investasi jangka pendek, wesel tagih, piutang dagang, penghasilan yang akan masih diterima, persediaan barang, dan biaya yang dibayar di muka. Yang kedua, hutang lancar. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek atau 1 tahun sejak tanggal neraca, dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah wesel bayar, hutang dagang, penghasilan yang ditangguhkan, dan hutang dividen. Dan yang terakhir, akad-akad dalam pembiayaan modal kerja. Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja yaitu mudarabah, istisna, salam, murabahah, dan ijarah. Baik, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.